Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Shalom, shalom. shalom, Bu shalom, Priscilla, selamat shalom pagi. yang ada di live streaming YouTube. Shalom. Shalom semuanya, selamat pagi. Shalom, shalom. Ya, shalom, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, puji bagi nama Tuhan di pagi hari ini sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, mari Bapak Ibu terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang begitu indah, yang begitu luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu luar biasa Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan mengatakan bahwa 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami pada pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau urapi lidah bibir mulut kami, Engkau kuduskan, Engkau sucikan dengan darah Yesus, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja di pagi hari ini, Engkau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu pada setiap kami yang hadir. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini, dari awal, pertengahan, akhirnya Roh Kudus Engkau yang ambil alih setiap firman-Mu di pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik Tuhan, biarlah hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Ini nanti kasih uji suruh ngasih itu ya. Shalom Bapak Ibu semuanya ya. Shalom Bu Priscilla. Ya, shalom. Shalom. Ya, Bu Neti, shalom. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, yaitu Bapak Pendeta YSG Lebron dan juga Ibu Penatua Ibu Jolit Kusali yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, pagi hari ini saya mengajak anak saya yaitu Sansan dan Angel yang akan share screen ya. Sansan, Angel, shalom, sudah siap? Mami mau mulai ya. Saya ngajak anak saya untuk melayani Tuhan juga di pagi hari ini ya. Yuk Bapak Ibu, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu God opens the doors ya. Tuhan yang membuka pintu ya Bapak Ibu ya. God opens the doors ya, diambil dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ke-8. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan firman Tuhannya katakan amin semuanya. Sudah ketemu semuanya Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Amin, haleluya. Yuk kita buka mic-nya yang sudah dapat firman Tuhannya, katakan amin, haleluya. Kalau belum dapat, lihat di layar ya. Kita sekarang mau bersama-sama membaca, tapi mic-nya ditutup. Tapi kita baca ya, harus diucapkan firman Tuhan. Kita dengan antusias mau menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 8, 1, 2, 3. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, yaitu Yesus. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat yang ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Katakan bersama saya, Bapak Ibu semuanya, Tuhan sudah membukakan pintu bagi saya yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, amin Bapak Ibu semuanya. Amin ya. Nah, Bapak Ibu, God opens the doors. Tuhan yang membuka pintu-pintu. Itulah janji Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Ya, pagi hari ini mari kita belajar Bapak Ibu semuanya. Pintu-pintu apapun yang masih tertutup dalam kehidupan Bapak Ibu. Tapi kita percaya ya Bapak Ibu di pagi hari ini, ya pintu-pintu itu akan dibukakan Tuhan buat kita. Ya, pintu-pintu apa yang masih tertutup? Siapa yang butuh pintu berkat dibukakan dalam kehidupan Bapak Ibu? Semuanya katakan amin, haleluya. Siapa yang butuh
pintu berkat Tuhan bukakan dalam Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ya, bukan cuma pintu berkat Bapak Ibu, mungkin juga pintu lawatan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu di hari-hari ini Bapak Ibu merasa kering. Bapak Ibu itu merasa jauh dari Tuhan, ya. Bapak Ibu merasa, Tuhan, aku nih hatiku kering sekali, kering kerontang, aku merasa jauh darimu Tuhan. Di pagi hari ini Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu di pagi hari ini Tuhan akan membukakan pintu lawatan dan Roh Kudusnya secara luar biasa bagi Bapak Ibu semuanya. Amin Bapak Ibu semuanya yang merasa kering, yang merasa kerontang. Ayo katakan amin ya. Pintu lawatan Tuhan bukakan. Amin ya. Dan juga Bapak Ibu ada pintu kemurahan Tuhan. Percaya ya Bapak Ibu, pintu kemurahan Tuhan, segala sesuatu yang kita kerjakan Tuhan akan membuat kita akan dibuat Tuhan berhasil ya. Pintu kemurahan Tuhan, apapun yang kita kerjakan Tuhan akan buat kita berhasil. Amin Bapak Ibu ya. Juga pintu mujizat, pintu kesembuhan Tuhan akan berikan kepada Bapak Ibu di pagi hari ini. Percaya ya, kita akan melihat bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintunya bagi kita semua di pagi hari ini. Sehingga kita itu akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, amin ya Bapak Ibu, kita antusias di pagi hari ini. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan sambut kemurahan Tuhan, kita akan sambut mujizat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semuanya, bagaimana itu kita bisa mengalami pintu-pintu yang dibukakan dalam kehidupan kita? Pertanyaannya ini Bapak Ibu, gimana Bu Jessica? Caranya gimana Bu Jessica? Kemarin ada jemaat telepon saya. Dia telepon, saya lagi meeting, dia telepon, saya lagi meeting lagi, dia telepon. Sebenarnya saya kasihan ya Bapak Ibu, tapi saya lagi pelayanan, dia telepon Bu Jessica, doain saya. Saya ini sudah berdoa bertahun-tahun. Bu Jessica, saya ini apakah berdosa di hadapan Tuhan? Kenapa doa saya kok belum dijawab-jawab sama Tuhan? Apakah Tuhan tidak mengampuni dosa saya? Doakan saya Bu Jessica. Dia putus asa Bapak Ibu. Tapi saya ajak dia untuk ikut dalam Zoom pada pagi hari ini supaya dia mengerti bagaimana kita bisa mengalami Tuhan membukakan pintu-pintunya itu bagi kita. Yuk Bapak Ibu kita belajar pada pagi hari ini. Kita dari Wahyu tadi ya, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 ya. Noni bukain lagi ayatnya tadi ya. Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-8 kita ulik, kita lihat. Kalau kita baca firman tuh, kalau saya baca firman tuh biasanya saya petani ya, orang Jawa bilang tuh petani, kayak petani rambut ya. Saya renungkan, saya petani. Oh Tuhan, ini apa ya rahasianya ya? Kalau Tuhan bilang Tuhan membuka pintu tuh rahasianya apa? Oh ternyata ada rahasianya Bapak Ibu. Gimana Tuhan bisa membuka pintu-pintu dalam kehidupan kita tuh ada rahasianya. Yang pertama rahasianya, kita baca sekali lagi yuk. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8, dibaca keras-keras tapi mic-nya ditutup ya Bapak Ibu ya. Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8 ya. Yesus berkata seperti ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau menyangkal namaku. Engkau tidak menyangkal namaku. Maaf Bapak Ibu kurang tidak ya. Percaya kalau Tuhan buka pintu, tidak seorang pun bisa menutupnya. Bapak Ibu katakan amin Bapak Ibu. Katakan amin ya. Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada seorang pun bisa menutupnya. Amin. Nah, amin. Di sini dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-8. Saya merah-merah itu Bapak Ibu. Di situ dikatakan apa? Saya kasih merah-merah. Di situ Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa Tuhan tahu kekuatan kita itu tidak seberapa.
Ya Bapak Ibu, aku tahu, nak, bahwa kekuatanmu itu tidak seberapa. Jadi kalau Tuhan saja ngomong kepada kita bahwa kekuatan saya, kekuatan Bapak Ibu itu tidak seberapa, artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada apapun yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dan kita harus menyadari bahwa kita ini enggak berdaya tanpa Tuhan Bapak Ibu. Kita juga harus menyadari kita ini membutuhkan campur tangan dan anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu ya, jadi jujur Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merasa mampu saja, maka di saat itulah pintu itu akan tertutup. Dan di saat kita berkata dan terus berkata, Tuhan, aku enggak punya kekuatan Tuhan. Aku enggak punya kekuatan tanpa Engkau Tuhan. Aku enggak bisa hidup tanpa Engkau. Ketika kita datang merendah di hadapan Tuhan, kita menyadari diri bahwa kita ini butuh Tuhan. Maka di saat itulah Bapak Ibu, Tuhan itu akan membukakan pintu-pintu yang masih tertutup dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Amin Bapak Ibu. Amin semuanya. Ya, mari Bapak Ibu. Jadi Bu Priscila, rahasianya apa Bu Priscila? Agar Tuhan membukakan pintu-pintunya bagi saya, bagi Bapak Ibu. Rahasianya satu Bapak Ibu. Hiduplah dalam kerendahan hati. Hiduplah dalam kerendahan hati. Ya, ini saya tuliskan di PPT, nanti Bapak Ibu kalau saya kecepatan ngomong bisa di screenshot, bisa nanti direnungkan lagi. Rahasianya supaya pintu-pintu itu dibukakan bagi Tuhan, bagi kita semua. Hiduplah dalam kerendahan hati Bapak Ibu. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita itu tidak seberapa. Jadi tidak ada apapun yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu semuanya, kerendahan hati akan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan percaya Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang, apa Bapak Ibu, lanjutkan. Bagi Tuhan tidak ada yang apa? Tidak ada yang Mustahil. Yang Tidak mustahil ada berarti, yang mustahil. berarti perhatikan semua ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti nggak ada yang perhatikan saya ngomong ya. Ya, semua antusias, semua perhatikan firman Tuhan. Kita tangkap apa yang menjadikan isi hati Tuhan di pagi hari ini. Ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa hebat, maka Tuhan akan melipat tangan Bapak Ibu. Tuhan akan melipat tangan. Tuhan tidak akan campur tangan menolong Bapak Ibu. Tetapi saat kita berkata, aku nggak berdaya Tuhan tanpa Engkau. Aku datang Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu. Percayalah Bapak Ibu. Di situ Tuhan akan nyatakan mujizatnya bagi Bapak Ibu semuanya. Disitulah mujizat itu akan terjadi. Ingat ada satu cerita dalam Alkitab, yaitu seorang wanita Siro-Fenesia, seorang wanita Kanaan yang kemudian datang kepada Yesus. Dia membawa anaknya yang kerasukan setan. Kita bisa melihatnya nanti kita baca di rumah. Di dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ya Bapak Ibu, ayat yang ke-21 sampai 28. Di situ dikatakan wanita ini berkata apa kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Dia berkata kepada Tuhan Yesus seperti itu Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata apa? Di situ dikatakan Yesus tidak menjawab loh Bapak Ibu. Di situ dikatakan kalau Bapak Ibu nanti baca nanti di rumah Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai 28 di situ dikatakan Yesus tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya itu Bapak Ibu berkata, usir Tuhan wanita ini dari tadi teriak-teriak terus, usir Tuhan, usir. Bahkan kemudian akhirnya Bapak Ibu sekalian, Yesus itu ngomong kepada wanita ini. Tuhan Yesus ngomong, aku itu hanya diutus kepada orang Israel. Kasarannya apa Bapak Ibu? Tuhan itu ngusir secara halus, ya. Kasarannya diusir sama Tuhan Yesus, ya diusir. Aku ini hanya diutus kepada orang Israel, Tuhan bilang begitu. Tapi tahukah Bapak Ibu, ternyata wanita ini enggak malah meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Dia malah mendekat kepada Yesus. Dia sujud menyembah. Dan Bapak Ibu tahu, kalau orang sudah sujud menyembah, itu artinya apa? Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Dia merendah di hadapan Tuhan Yesus. Dia merendah, dia malah berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus malah berkata apa? Tidak layak memberikan roti kepada anjing.
Nah, bayangin Bapak Ibu semuanya, wanita ini sudah bersujud, malah Tuhan bilang kepada wanita ini tidak layak memberikan roti kepada anjing. Bayangin Bapak Ibu malah dianjing-anjingkan. Ya Bapak Ibu bisa bayangin kan? Ternyata Bapak Ibu wanita ini nggak marah Bapak Ibu. Dia sadar hidupnya ini butuh Tuhan Yesus. Tidak ada apapun yang bisa dibanggakan. Dia nggak tersinggung. Dia nggak merasa kecewa. Dia nggak meninggalkan Yesus. Tapi dia berkata apa? Tuhan, anjing itu makan roti remahan yang jatuh daripada meja. Dan Yesus berkata apa Bapak Ibu? Yesus menjawab, ketika wanita ini mengatakan, Tuhan, anjing itu makan roti yang jatuh dari bawah meja. Makan remahan yang jatuh dari bawah meja Tuhan. Tuhan itu tergerak. Dan dia bilang berkata apa Bapak Ibu? Ibu, besar imanmu. Jadilah seperti perkataanmu. Ya, kita berkata, tiba-tiba, boom, ya, mujizat terjadi. Tuhan bukakan itu pintu kesembuhan. Kesembuhan terjadi kepada anaknya. Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu semuanya. Amin. Haleluya. Amin. Tangkap firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada kalanya Bapak Ibu, kerendahan hati kita diuji oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak menjawab. Seolah-olah Tuhan itu belum menjawab. Seolah-olah semuanya itu mengecewakan di sekeliling kita. Seperti jemaat itu yang telepon saya. Bu Jessica, kenapa Bu Jessica? Kenapa doa saya nggak dijawab? Kenapa? Apakah saya terlalu berdosa di hadapan Tuhan? Pagi hari ini, rahasia agar Tuhan membukakan pintu-pintu adalah satu Bapak Ibu semuanya. Kerendahan hati. Kerendahan hati. Kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Wanita Kanaan ini. Ketika dia bersujud merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Pintu mujizat itu terbuka. Pintu kesembuhan itu terbuka dalam kehidupan wanita ini. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, apapun yang menjadi masalah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini merindukan pintu mujizat seperti wanita Kanaan ini. Akan terbuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu semuanya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Belajar lagi. Bapak Ibu, kita belajar, kita lanjutkan lagi. Kita ulik lagi rahasia firman Tuhan. Yang kedua, agar Tuhan membuka pintu-pintunya bagi kita. Kita lihat di dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Ya. Di sini dikatakan apa? Saya merah-merah ya Bapak Ibu ya. Ketika membaca firman itu harus merenungkan, kita petani satu-satu, dibaca berulang-ulang. Supaya kita mengetahui rahasia apa yang terkandung dalam firman Tuhan ini. Dan kita mendapatkan apa? Terobosan, kita mendapatkan mujizat dari Tuhan melalui firman-Nya. Ya, rahasia yang kedua, kita lihat lagi dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, kalau yang tadi pertama yang saya merah-merah, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Itu berbicara tentang kerendahan hati. Yang kedua yang saya merah-merah ini, namun engkau menuruti firman-Ku. Ya, katakan bersama saya, nurut akan firman Tuhan. Ayo, 1, 2, 3. Nurut akan firman Tuhan. Ya, nurut akan firman Tuhan. Di sini tak merah-merah ya, supaya Bapak Ibu nanti bisa screenshot, dipelajari lagi di rumah, direnungkan lagi. Namun engkau menuruti firman-Ku. Rahasia yang kedua adalah ketaatan Bapak Ibu. Ketaatan ya. Bagi yang bisa mencatat, dicatat nggak apa-apa, nggak bisa mencatat, nanti di screenshot itu yang di layar. Hidup dalam ketaatan menuruti firman Tuhan. Inilah sebuah rahasia yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, untuk kita bisa membuka pintu-pintu pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita itu mengerti atau nggak mengerti, tapi kalau itu perintah Tuhan, lakukanlah Bapak Ibu dalam ketaatan. Masuk akal atau enggak masuk akal, tapi kalau itu adalah perintah Tuhan, lakukanlah Bapak Ibu dalam ketaatan. Dan dalam kondisi apapun, saya dan Bapak Ibu harus terus nurut akan firman Tuhan. Katakan bersama saya, sekali lagi, saya menuruti firman Tuhan. Ayo buka mic-nya. Saya menuruti firman Tuhan. Saya menuruti firman Tuhan. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, saat kita hidup dalam ketaatan, maka
saat itulah Bapak Ibu rahasia pintu-pintu itu akan Tuhan bukakan. Lihat ya Bapak Ibu, sebetulnya seringkali kita ini susah taat. Maunya berontak Bapak Ibu. Maunya apa? Pinter sendiri. Nek wong Jawa bilang itu sok keminter ya. Ya Bapak Ibu. Siapa yang di sini orang Jawa ya? Saya orang Jawa jadi kadang bahasanya campur ada ya Bu Indriati orang Jawa juga. Kadang ngomong Aku sok orang keminter. Solo. Oh iya, iya. Ya ada ya. Kadang jujur ya Bapak Ibu ya, kita ini susah taat. Kadang maunya pinter sendiri. Nek wong Jawa ngomong sok keminter. Tapi Bapak Ibu di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu ingat satu cerita. Musa saat dia waktu diutus oleh Tuhan pergi ke Mesir membebaskan orang Israel. Dia berkata apa Bapak Ibu? Tuhan, jangan aku Tuhan. Aku nggak bisa bicara, aku nggak fasih bicara. Sebetulnya Bapak Ibu, ketika Musa berkata seperti itu adalah bentuk kesombongan. Dia mindernya luar biasa. Orang minder itu Bapak Ibu, itu adalah orang yang sombong luar biasa. Jadi Bapak Ibu nggak boleh minder ya. Tapi Bapak Ibu, kita tahu akhirnya apa? Tuhan berkata kepada Musa, kamu harus pergi. Kamu harus pergi. Dan singkatnya, akhirnya Musa taat kepada Tuhan. Musa taat. Dan kita bisa lihat buah dari sebuah ketaatan itu Bapak Ibu. Nurut saja sama Tuhan. Jangan banyak komentar. Nurut saja Bapak Ibu. Dan hasilnya kita lihat di sini kan. Musa itu dibela sama Tuhan. Sampai Tuhan ngomong sama Musa. Musa, engkau akan kujadikan seperti Allah bagi Firaun. Bayangin Bapak Ibu. Apapun yang Musa ngomong, dilakukan oleh Tuhan. Dan terjadi Bapak Ibu. Dahsyatnya Bapak Ibu saat itu. Buah dari ketaatan Musa, ketika Musa ngomong, air berubah menjadi darah. Nah, ini gambarnya nih Bapak Ibu. Yuk nih, turunkan gambarnya. Screen. Nah, saat Musa ngomong, air berubah menjadi darah. Dan boom, semua air Bapak Ibu yang ada di Sungai Nil, yang ada di tempat-tempat Mesir, semuanya menjadi darah. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, dia narik tongkatnya itu di pasir, shot gitu Bapak Ibu ya, kayak film-film tuh shot gitu ya, ke pasir dan debu. Mulai terbang itu debu-debu tiba-tiba jadi nyamuk Bapak Ibu. Jadi nyamuk Bapak Ibu. Ini ada gambarnya juga, saya kasih gambarnya dilihat Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, bahkan pada saat di depan ada laut merah, tidak ada jalan nih Bapak Ibu ya. Semuanya itu tidak ada jalan. Tapi apa? Ketika Musa taat sama Tuhan, ketika Tuhan berkata, Musa angkat tongkatmu, Musa angkat tongkatmu. Musa nurut apa enggak Bapak Ibu? Ini gambarnya, ayo turunkan lagi nih gambarnya nih. Ya, ketika di depan itu ada laut merah, Musa, Tuhan katakan, Musa angkat tongkatmu. Musa hanya nurut saja sama Tuhan. Musa enggak banyak komentar, dia nurut Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu, ketika Musa mengangkat tongkatnya, tiba-tiba laut itu terbuka dan pintu itu terbuka, pintu mujizat itu terbuka, tiba-tiba jalan terbuka dan orang Israel bisa mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Tangkap firman Tuhan. Musa nurut sama Tuhan. Aku mau nurut sama Tuhan. Aku juga mau dibukakan pintu-pintu mujizat dalam hidupku. Aku mau nurut Tuhan. Nurut ya Bapak Ibu. Amin. Bahkan Bapak Ibu, ketika 40 tahun di padang pasir, tidak ada namanya itu Bapak Ibu, warung makan nggak ada, oh KFC, supermarket, mall nggak ada Bapak Ibu, gersang semuanya, padang belantara semuanya. Pintu berkat itu Tuhan bukakan setiap pagi, ada roti mana. Pintu berkat juga Tuhan bukakan, ada burung puyuh, air Tuhan sediakan setiap saat. Kenapa Bapak Ibu? Hanya belajar taat. Ketaatan doang Bapak Ibu, ya. Ketaatan itu yang akan membukakan pintu-pintu bagi berkat bagi kita, pintu-pintu mujizat Tuhan akan bukakan bagi kita. Ya Bapak Ibu, saya mungkin pernah menyaksikan bagaimana kemarin saya itu yang belum dengar ke saya kesaksian, yang sudah dengar ke nggak apa-apa, saya ulangi lagi yang belum pernah dengar ke, saya dulu pernah ya buka warung makan emplek-emplekan itu, di samping saya itu orangnya suka ngutang, kalau ngutang itu dia apa namanya nggak bayar-bayar sampai saya sebelnya minta ampun Bapak Ibu, kalau lihat dia itu ke warung saya itu benci sekali karena duit saya itu pasti akan diutang sama dia, modal saya habis, jadi saya kalau lihat dia dari sahur tuh muka saya masem-masem. Tapi Bapak Ibu ketika Tuhan bicara sama saya, nah
ampuni dia. Kalau engkau nggak mengampuni dia, aku juga nggak mengampuni kamu. Nah, saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Tuhan bilang, kalau engkau nggak mengampuni dia, aku nggak mengampuni kamu, nak. Oh Tuhan, ampuni aku mau mengampuni dia, Tuhan. Aku mau mengampuni dia. Saya terus berdoa, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, aku mau mengampuni orang itu, Tuhan. Aku mengasihi orang itu, aku memberkati orang itu. Amin. Besoknya orang itu jajan lagi di warung saya, Bapak Ibu. Ketika waktu saya miskin kin itu, dia jajan di warung saya. Halo Bu Priscila, bikinkan saya super mie. Ya, saya bikinkan. Tapi hati saya sudah sukacita, Bapak Ibu. Hati saya itu sudah senang. Hati saya melihat dia itu enggak sengkring-sengkring, enggak anyel, enggak benci, enggak. Tapi menyambut dia itu sudah penuh dengan ramah tamah seperti saya menyambut orang-orang lain. Tapi tiba-tiba, Bapak Ibu, ketika saya menyambut dia dengan ramah tamah, saat itulah dia itu ngandani saya. Dia itu bilang sama saya, Bu Jessica, kamu tuh kasihan buka warung makan ini terus. Miskin gini terus, tak ajari Bu Jessica, kamu tak bilangi ya, kamu nanti buka helm ini, nanti kamu kulaan di sini, kamu nanti kulaan di sini, untungnya segini, nanti kamu tak cariin kontrakan kamu gini. Dia yang bilangi semua, Bapak Ibu. Saya kaget, Bapak Ibu. Orang ini baiknya minta ampun. Sampai akhirnya, Bapak Ibu, lewat orang itu saya ditunjukin suppliernya di mana, saya ditunjukin saya kontrak di mana, dan saya buka toko helm kecil-kecilan. Sampai saat itu juga Tuhan bukakan jalan pintu berkat bagi saya. Saya sampai saat ini bisa jadi distributor helm se-Kalimantan Barat. Itu karena apa? Saya mau mengampuni. Secara logika, kalau saya nggak mengampuni, pintu berkat itu nggak akan terbuka, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan itu jangan pakai logika, jangan banyak mikir. Apa yang Tuhan ngomong nggak ngerti, belum tahu, wis lakuin aja, Bapak Ibu, nurut saja sama Tuhan. Lihat Bapak Ibu, mujizat itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu. Amin, haleluya Bapak Ibu. Ya, amin, haleluya. Buka mic-nya semuanya, amin, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ketika firman Amin. Tuhan mengatakan, kamu harus mengampuni, walaupun berat, lakuin aja tuh Bapak Ibu. Ketika firman Tuhan berkata, ayo nak, kamu harus rajin ibadah cari Tuhan, jangan cari duit terus. Rasanya Bapak Ibu ya, oh Tuhan enak cari duit, ibadah terus, ibadah duit kan saya enak Tuhan. Bapak Ibu nurut aja sama Tuhan, saya katakan apa? Cari Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ayo nak rajin ibadah, ayo nak rajin isum, ayo nak pagi sore cari Tuhan di ibadah, menara doa segala bangsa, tinggal buka handphone, kamu bisa ibadah, ayo nak. Nurut Bapak Ibu, lakuin saja apa yang kata Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan lihat. Pintu-pintu berkat itu akan Tuhan bukakan. Saat Bapak Ibu dalam kesukaran, tiba-tiba Tuhan bilang, tabur nak, ayo kamu harus menabur nak. Kamu harus bawa perpuluhanmu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita ini sok komentar. Kita hitung-hitungan sama Tuhan, nanti ini aku menabur segini-segini, tambah kurang Tuhan. Kadang kita seperti itu. Makanya pintu itu kalau kita hitung-hitungan, kita enggak nurut sama Tuhan, pintu itu enggak terbuka Bapak Ibu. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita nurut sama apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu akan melihat, Bapak Ibu, pintu itu akan terbuka. Pintu-pintu mujizat demi mujizat itu akan terbuka. Katakan amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau nurut Tuhan. Tuhan, aku mau taat akan firman-Mu. Aku mau nurut sama Tuhan. Ya, ya Bapak Ibu semuanya, aku mau nurut sama Tuhan. Ya, yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, ya, yang ketiga, untuk membuka pintu-pintu dalam hidup kita. Kita ulik lagi nih firman Tuhannya, ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8 ya. Kita ulik lagi. Ya, ini saya merah-merah nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat di situ di layar screenshot ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Tadi kan sudah tuh, engkau menuruti, namun engkau menuruti firmanku ya, kita nurut. Yang ketiga dikatakan apa yang terakhir ini kuncinya. Engkau tidak menyangkal namaku. Apa Bapak Ibu? Engkau tidak menyangkal namaku. Artinya apa Bapak Ibu semuanya? Jangan sangkal nama Yesus. Ya, jangan sangkal nama Yesus. Yang ketiga adalah rahasia agar Tuhan membuka pintu-pintunya bagi kita adalah kepercayaan kepada Yesus. Milikilah kepercayaan kepada Yesus Bapak Ibu. Tidak menyangkal nama Tuhan.
milikku di sini adalah nama Yesus. Di sini dikatakan, inilah keadaan jemaat Philadelphia. Mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun seolah-olah itu Bapak Ibu belum ada dapat pertolongan. Walaupun seakan-akan, oh Tuhan doaku nggak dijawab-jawab. Tetap pokoknya sekali Yesus, tetap apa Bapak Ibu? Tetap apa? Bukan tetap Yesus. Tetap Yesus. Tetap Yesus, sekali Yesus, tetap Yesus. Dan lihat Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Tetap percaya kepada kuasa nama Yesus. Dan iman percaya kepada Yesus, itulah yang akan bisa membukakan pintu-pintu itu bagi Bapak Ibu semuanya di pagi ini. Bapak Ibu, saya tulis di sini, saya bikinkan ini karena tiba-tiba Tuhan itu berbicara ketika saya menyiapkan firman ini. Tuhan tidak bergerak berdasarkan kebutuhan Bapak Ibu. Dengar ya, Tuhan itu tidak bergerak gara-gara Bapak Ibu itu butuh kesembuhan, gara-gara Bapak Ibu itu butuh duit, butuh berkat. Tetapi ingat Bapak Ibu, dengar di sini semuanya. Tuhan bergerak kalau ada iman dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Katakan amin, Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Kalau ada iman dalam hidup kita. Tuhan bergerak ketika ada iman dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Ya, pada zaman kelaparan di Israel dan di daerah sekitarnya, banyak orang-orang yang miskin dan kelaparan Bapak Ibu. Banyak janda-janda itu yang hopeless, janda-janda yang putus asa, ditinggal mati suaminya, banyak yang hopeless, sudah kekeringan, sudah miskin, sudah kelaparan. Tapi ada satu janda Sarfat yang punya iman kepada Tuhan. Ya, kita sering kali mendengar cerita ini Bapak Ibu, tapi saya mau ulangi lagi. Ada satu janda yang punya iman kepada Tuhan. Ketika Elia berkata, Ibu, buat dulu bagiku roti. Padahal Bapak Ibu semuanya tahu di cerita ini, dia nggak punya tepung, dia nggak punya minyak, dia punyanya hanya segenggam, dia punya minyaknya hanya sedikit beberapa TS, dia nggak punya banyak. Kalau dia bikinkan untuk Elia, dia pasti akan nggak bisa pasti makan. Ya, tapi karena imannya, dia buat dulu itu untuk Tuhan. Dia buat dulu itu untuk Elia. Tiba-tiba apa Bapak Ibu? Bum, ya. Tiba-tiba bum, gambarnya selanjutnya nih. Tiba-tiba Bapak Ibu, mujizat itu terjadi. Lihat di sini dikatakan, mujizat itu terjadi, pintu mujizat itu dibuka oleh Tuhan. Tepung dan minyak selama itu dipakai tidak ada habis-habisnya. Amin Bapak Ibu semuanya. Ini lihat Bapak sukacitanya ketika dia percaya kepada Tuhan, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa sekali Yesus tetap Yesus, ya, di kepercayaannya kepada Tuhan itu, dia mengalami pintu mujizat yang Tuhan bukakan, pintu yang berlimpah-limpah minyak dan tepung yang tidak pernah habisnya. Hari ini siapa yang mau mengalami pintu yang Tuhan bukakan dalam hidup Bapak Ibu? Siapa yang mau lambaikan tangan katakan amin, haleluya. Amin. Katakan bersama-sama Bapak Ibu, saya harus percaya kepada Yesus. Ayo katakan bersama-sama. Saya harus percaya kepada Yesus. Saya tidak boleh goyah. Saya tidak boleh goyah. Ya Bapak Ibu, kalau hari ini dokter berkata tidak ada lagi kesembuhan bagimu, engkau sudah terlambat, ya, wes ra ono kesembuhan, wes kamu pulang aja dari rumah sakit, terus sudah angkat tangan, sudah terlalu parah, ya Pak Edi sampai ketawa, ya. Apapun kata dokter, apapun kata manusia, apapun kata orang, wes lebih percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil, ya. Dalam itu tidak ada yang perkara yang mustahil, ya Bapak Ibu, ya. Ini rahasia yang pertama tadi rendah hati, yang kedua ketaatan, yang ketiga kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Saya akan menutup firman Tuhan ini dengan kesaksian saya kembali. Mungkin ada yang sudah mendengarnya, puji Tuhan bisa mendengar kembali, tapi yang belum mendengarnya
nggak apa-apa bisa mendengarkan kesaksian saya. Ya, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Bagaimana saya itu bisa memiliki rumah. Ini ada cicik saya di sini. Cicik saya ajak masuk Zoom ya, supaya dia juga mendengarkan apa yang menjadikan kesaksian saya selama saya hidup miskin. Mungkin cicik saya juga tahu bahwa saya begitu menderita ya pada waktu itu. Nah, waktu itu saya tuh nggak punya rumah Bapak Ibu. Saya dari ngekos pindah ke kontrak, dari kontrak terus akhirnya Tuhan berjanji kan waktu saya baca firman itu, kalau ingat ya Bapak Ibu, kalau saya baca firman itu, jadi kalau saya kesaksian itu Bapak Ibu boleh menangkap ya, boleh belajar dari apa yang menjadikan kesaksian saya, sehingga Bapak Ibu juga bisa mengalami seperti saya ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya membaca firman itu, Tuhan tuh berjanji. Dalam firman-Nya tuh dia bilang sama saya gini Bapak Ibu. Nah, bersukacitalah kamu seisi rumahmu. Saya ngomong, Tuhan bersukacitalah kamu seisi rumahmu, ya kan? Berarti saya punya rumah Bapak Ibu. Saya gitu kan, saya punya rumah Tuhan. Tak tangkap terus firman itu, anggar saya doa, saya ngomong Tuhan, saya pasti punya rumah. Wong Tuhan ngomong kok bersukacitalah, saya kan sudah bersukacita. Berarti kalau Tuhan bilang saya punya rumah, saya pasti punya rumah. Benar Bapak Ibu. Tiba-tiba Tuhan ngomong di telinga saya, Nana kamu beli koran. Koran apa Tuhan? Koran Pontianak Plus loh. Kamu beli koran. Ya wes Tuhan aku beli koran. Nah ya kan, padahal saya tuh nggak punya duit, saya tuh kon beli koran. Ya saya beli koran Bapak Ibu. Terus Tuhan nunjukin Bapak Ibu, kamu lihat itu iklan itu, rumah-rumah itu, kamu lihat. Nah, terus apa ini koran properti rumahnya kayak banget Tuhan. Itu banyak rumah iklan apa itu, waktu itu zaman dulu tuh era properti ya di Pontianak. Saya Tuhan wah kayak banget rumah ini sing mana Tuhan. Tuhan itu tiba-tiba nunjuki satu rumah. Itu tuh disuruh saya suruh telepon, di antara banyak itu cuma satu rumah tuh yang suruh telepon. Saya telepon Bapak Ibu, halo, ini rumah harganya berapa? Saya beranikan diri karena saya percaya akan nama Yesus. Saya cari Tuhan setiap hari, saya taat, Tuhan ngomong apa saya taat. Yang ketiga, saya percaya nama Yesus. Nah, ketika Tuhan suruh saya telepon dan tiba-tiba orang itu bicara, harganya berapa kok? Harganya 450 juta. 450 juta Tuhan, duitnya sopo? 1 juta gak duit. Saya ngomong juga sama Tuhan, duitnya sopo Tuhan. Terus Tuhan ngomong gini, tawar nak 420. Wih Tuhan, tawar nak. Ya wes Pak, 420 boleh kok? Boleh Bu. Terus saya ngomong lagi sama Tuhan, wih Tuhan dikek nih Tuhan, duitnya sopo? Saya duit nggak duit. Cici saya di sini tahu dia saya nggak punya uang bener. Terus apa namanya? Tapi saya taat sama Tuhan. Saya ngomong saya tawan 420 juta dan orang itu kasih kayak. Terus saya dikasih tahu Tuhan lagi, nak kamu bilang nak KPR nanti 30 hari suruh nunggu KPR. Terus saya ngomong, kok kalau saya bisa nih KPR loh, kok nanti kasih waktu saya 30 hari ya. Kalau memang itu 30 hari ada orang yang mau ya nggak apa-apa, saya bisanya 30 hari saya gitu kan. Terus engkaunya bilang, ya sudah Bu, nanti saya tunggu Ibu 30 hari. Wih, dikayaknya lagi Tuhan. Wih, aku senang banget Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu singkat cerita, saya sama suami saya setiap hari itu gandengan tangan. Kita itu berdoa setiap malam, kita bilang, Tuhan aku percaya kalau Tuhan sudah ini dikasih terus dikasih pasti rumah ini jadi milik saya. Wah, iman saya segede gunung Bapak. Wah, saya gandengan terus sama suami saya. Wah, sukacita selalu berdoa terus, pagi siang malam berdoa terus. Saya lengkapin itu syarat-syaratnya untuk kredit kepemilikan rumah ke bank, saya lengkapin, saya ngajukan Bank A, Bank B, Bank C. Tidak usah saya sebutkan nama banknya, Bank A, Bank B, C. Tiba-tiba Bapak Ibu, Bank A ngabari, Bu Priscilla, Bank A bilang gini, kamu itu ya, tokomu tuh kecil, kaki 5, ya kan? Kamu nggak, kata bank itu kamu nggak bisa nyicil nanti, jadi bank menolak. Bayangin Bapak Ibu, kamu nggak bisa menyicil, jadi bank menolak. Wah saya itu gimana Bapak Ibu ya? Ya sedih ya, jadi orang kaya jatuh miskin terus di istilahnya dikatain seperti itu, kamu tuh nggak bisa nyicil nanti Bu Priscilla, jadi kamu ditolak sama bank. Tapi Bapak Ibu saya tuh nggak kecewa sama Tuhan Bapak Ibu, saya nggak patah semangat, saya tetap berdoa terus sama suami saya doa terus, Tuhan masih ada 2 bank, saya percaya mukjizat akan terjadi. Dan betul Bapak Ibu, Bank B ngabari lagi. Dia bilang begini, Bu Priscilla, karena kamu itu jadi nasabah itu baru sebentar, jadi kami itu kurang beberapa tahun untuk meyakinkan Bu Priscilla ini bisa nyicil rumah ini. Jadi kami menolak KPR Ibu. Bayangin Bapak Ibu. Jadi ketika itu saya itu, wah rasanya Bapak Ibu ya,
habis doa setiap hari sama suami saya, setiap hari anytime saya menyembah Tuhan di kamar, saya berdoa, saya baca firman, saya cari Tuhan tuh mau ngomong apa lagi di firman-Nya. Saya cari lagi Tuhan kasih hikmat apa. Tiba-tiba Bapak Ibu, Bang B ngomong gitu, saya lemes Bapak Ibu. Langsung saya bilang, wes gak doa-doa nang Tuhan, wes gak nyembah-nyembahan wes. Aku rasanya tuh Bapak Ibu putus asa banget, rasanya tuh sedih sekali. Saya tuh mau nyembah itu piye kok gak dijawab sama Tuhan. Saat itu Bapak Ibu, saat saya sehari itu nggak menyembah, saya nggak datang sama Tuhan. Biasanya itu sehari itu saya setiap anytime saya punya waktu saya nyembah Tuhan. Anytime saya berbicara sama Tuhan, anytime saya baca firman, anytime saya berdoa. Ketika itu saya diam sama Tuhan, saya diamkan Tuhan, walaupun cuma beberapa jam. Bapak Ibu tahu di siang hari ketika saya tuh ngomong anak saya, ketika saya itu nidur ke anak saya Sansan itu, ini ada di sini anak saya dia waktu itu masih bayi di kamar kontrakan saya yang kecil sekali, bau helm semuanya menyengat sekali. Saya tuh nidurin dia, saya tuh nangis ya, wes gak Tuhan-Tuhanan iki, wes gak sempet aku menyanyi, wes rasanya tuh sedih sekali karena cuma Bang B ditolak berarti ya Bang C wes rasanya iman saya runtuh. Tapi Bapak Ibu ada satu suara di telinga saya audible ya, suara itu bilang gini, nak, apakah engkau mengasihi rumah itu melebihi engkau mengasihi aku? Wih Bapak Ibu, saya dengar suara itu sangat menyayat hati saya dan hati saya sangat hancur. Saya langsung bilang, Tuhan, Tuhan, kalau saya bisa jadi dari orang kaya, saya bisa kehilangan semuanya. Saya pernah berkata kepada Tuhan, asal Tuhan jangan meninggalkan saya. Rumah itu bukan apa-apa bagi saya. Saya bilang, asal Tuhan jangan tinggalkan saya. Saya nggak apa-apa, Tuhan nggak punya rumah itu nggak apa-apa. Asal Tuhan jangan tinggalkan. Bapak Ibu, ketika saya masih mendengarkan suara itu sampai sekarang tuh hati saya masih tersayat Bapak Ibu. Karena suara itu sangat sedih sekali. Tuhan itu bisa merasakan loh kalau kita ini nggak nyembah dia lagi. Ketika kita ini nggak mau berdoa lagi, Tuhan bisa merasakan dan dia sangat sedih Bapak Ibu. Waktu itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Tidak punya rumah, tidak apa-apa. Asal Tuhan jangan tinggalkan saya. Cukup Tuhan bersama dengan saya. Hati saya sukacita. Saya saat itu saya minta ampun dan saya menyembah Tuhan kembali. Bapak Ibu, saya bersukacita kembali. Saya baca firman lagi. Saya nggak mikir lagi rumah itu. Saya bilang, saya percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan aku rumah yang lebih baik dari itu. Enggak saat ini saya nggak apa-apa, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan rumah itu yang lebih baik. Dari itu Bapak Ibu, dan betul Bapak Ibu. Ketika saya bersuka cita kembali, ketika saya menyembah Tuhan kembali, ketika saya berunity dengan suami berdoa kembali setiap malam, saya ajak suami saya kembali lagi bergandengan tangan. Kita mengucap syukur sama Tuhan setiap hari, atas berkat apa yang Tuhan jadikan hari itu, kita mengucap syukur, kita berdoa lagi. Bapak Ibu tahu, besok paginya saya itu kan buka bengkel. Kalau pagi itu saya nyapu, bengkel itu saya sapu, saya bukain pintu, suami masih tidur, saya yang bukain pintu bengkelnya suami. Bapak Ibu tahu, ketika saya buka bengkel itu ya, baru nyapu, Bapak Ibu, jam 8 lebih. Telepon saya tuh telepon jadul waktu 10 tahun yang lalu kan, telepon lama tuh berbunyi Bapak Ibu, kering gitu kan. Saya bingung, kok isuk-isuk sopo sing nelpon. Tiba-tiba saya tanya, halo, ini siapa ya? Ini Ibu Jessica, Bu Robert, iya. Ibu, ini dari Bang C. Oh ya, kenapa? Saya dalam hatiku ya wis lah, nek memang gak anu ya wis lah gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Dia bilang seperti ini, Ibu, KPR Ibu disetujui oleh bank. Ibu diminta ke kantor untuk tanda tangan. Bayangin Bapak Ibu, di saat saya tuh menyerahkan semuanya kepada Tuhan, saya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Justru di saat itulah Tuhan membukakan pintu mujizatnya. KPR saya disetujui Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, namanya saya nggak punya duit. KPR duitnya sopo? Harusnya ke 30% ya. Bapak Ibu tahu di sini kan, kalau punya kredit KPR itu kan 30% harus dibuka. Saya ngomong, Tuhan 30% duitnya sopo? Saya bilang itu, duitnya sama Tuhan ini disetujui. Saya bersuka cita, tapi ya mikir juga. Saya doa lagi sama Tuhan. Tuhan ngomong lagi, Bapak Ibu, nak kamu minta waktu seminggu. Waktu minta waktu seminggu. Saya bilang, Bu, saya minta waktu seminggu ya, duitnya belum cukup. Nanti nek misalnya nggak ada duit ya wes Bu, aku bilang, oh ya wes nggak apa-apa, seminggu saya tunggu ya. Minggu saya ngabari makelar. Nah itu KPR-nya sudah disetujui, tapi aku belum punya duit cukup seminggu. Bayangin Bapak Ibu, saya nggak punya duit 30%.
duit sepeser itu nggak ada Bapak Ibu, tapi saya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya terus menyembah, saya terus berdoa, saya terus baca firman, saya terus memperkatakan firman Tuhan setiap saat. Tiba-tiba Bapak Ibu, sepanjang seminggu itu, toko saya yang kecil itu sangat ramai sekali diberkati Tuhan. Itu duit dari mana tuh masuk ke nomor rekening saya. Dan satu lagi mujizat Bapak Ibu. Ini cici saya di sini, cici saya jadi saksinya. Saya tuh nggak pernah minta duit sama saudara saya, nggak pernah minta duit sama mama saya. Selama saya miskin, saya nggak ada namanya iman bisik-bisik. Saya nggak pernah, apalagi langsung nodong ke mama saya minta duit. Padahal mama saya tuh kayak dia banyak rumah juga, tapi saya nggak pernah Bapak Ibu. Saya hanya minta kepada Tuhan, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya terus minta sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba mama saya itu telepon saya Bapak Ibu. Mama saya itu ngomong gini, Jess, apa mah? Udah makan belum? Saya gitu kan. Wah, suka tidak mama. Jess, ini kan rumahku tuh dikontrak orang ya kan, 2 tahun. Ini tak transfer duit ya. Wih, Bapak Ibu rasanya saya tuh berapa mah ya? Tapi kan ya sidik ya Bapak Ibu, paling berapa? Mama saya kasih 50 juta Bapak Ibu. 50 juta ini loh, cici saya di sini saya aja. 50 juta. Wah, padahal saya kayak bergumul sama Tuhan, tiba-tiba mama saya telepon, Jess kamu tak transfer ya 50 juta ini kontrakan mama Payu. Terus Jess, terus apa Ma? Tambahi lagi 25 juta. Wih, kemen Ma. Dari mana Ma? Ini dari apa namanya cicikmu si A ini nyumbang 10 juta, cicikmu si B nyumbang 1 juta, cicikmu si C, engkaumu dikumpulin mama jadi 25 juta. Jadi semuanya Jess tak transfer nol kamu 75 juta. Bapak Ibu tahu enggak? Saya kumpulin tuh duit seminggu itu, mama saya telepon kasih itu sama saya kumpulin lagi dari toko saya itu. Itu bisa menutup 30% pastet. Malah sisa sekian juta untuk saya ngerenovasi ruko saya. Amin, haleluya Bapak Ibu. Satu. Haleluya. Ya, amin, haleluya. Kunci pintu itu dibukakan dalam hidup kita apa? Amin, Satu, haleluya. kerendahan hati. Amin. Amin, haleluya. Kedua, ketaatan, taat kepada Yesus. Ketiga, kepercayaan kepada Yesus, Bapak Ibu. Percaya, Bapak Ibu. Kalau saya bisa Tuhan kasih rumah, saya nggak punya duit, saya itu miskin, Tuhan bisa kasih rumah, Tuhan bisa kasih saya anak yang nggak bisa punya anak, saya mandul ini, cici saya di sini, cici saya tahu bahwa saya nggak bisa punya anak, ke dokter sudah berkali-kali udah divonis mandul, tapi Tuhan kasih saya anak, saya nggak bisa punya rumah, saya tidak bisa punya rumah, Tuhan kasih saya rumah, apalagi persoalan Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Bapak Ibu yang tidak punya rumah, katakan amin, haleluya, aku pasti bisa punya rumah. Amin, haleluya, aku pasti dapat rumah. Haleluya, haleluya, pasti bisa. Ya, mujizat itu pasti akan terjadi. Mujizat itu pintu-pintu pasti akan Tuhan bukakan. Inilah kunci-kunci yang rahasia agar apa? Mujizat itu akan dibukakan dalam hidup Bapak Ibu. Ya, amin. Ya, saya tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya semua kita yang hadir di tempat ini pasti menangkap apa yang menjadikan isi hati Tuhan. Tuhan ingin anak-anaknya diberkati. Tuhan ingin anak-anaknya berhasil. Tuhan ingin anak-anaknya sehat. Tuhan ingin anak-anaknya hidup dalam luar biasa, ya, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam roh yang menyala-nyala. Tuhan ingin Bapak Ibu. Kuncinya apa? Kita mau lakukan semuanya ini di hadapan Tuhan. Kita tangkap firman ini, ya. Yuk kita berdoa. Saya akan tutup dengan doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan pada pagi hari ini. Ajari setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadikan isi hati-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti ketika kami melakukan kerendahan hati di hadapan-Mu, ketika kami melakukan ketaatan, dan ketika kami percaya kepada Engkau sepenuhnya Tuhan, maka kami percaya Tuhan, pintu-pintu itu akan Tuhan bukakan kepada setiap kami Tuhan, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming YouTube. Firman-Mu Tuhan di pagi hari, ketika Engkau membukakan pintu itu bagi kami, kami percaya Tuhan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan di pagi hari ini tidak akan pernah kembali menjadi sia-sia, tetapi Tuhan Kau akan melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kami dan melaksanakan segera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Gimana Bu Maria Stephen mau melayani sebagai bagian tim ibadah
di hari Sabtu pagi ini. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Kita akan tabiskan beliau di hadapan Tuhan, supaya dikuduskan, dilayakkan melayani Tuhan sebagai bagian dalam tim ibadah pada hari Sabtu pagi ini. Saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepalamu, dan Tuhan katakan, aku senang engkau setia melayani aku, dan aku senang karena engkau begitu bersemangat di dalam melayani aku. Engkau telah memberikan hidupmu untuk aku sepenuhnya, kata Tuhan. Itulah sebabnya engkau akan melihat di hari-hari ke depan, engkau akan mengalami kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih. Kebahagiaan yang akan datang dalam hidupmu adalah kebahagiaan yang datang seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tambah hari, tambah besar. Tambah hari engkau akan merasakan kebahagiaan yang lebih dan lebih lagi daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau hikmat, pengertian yang lebih lagi. Engkau akan mengalami satu pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan membawa level rohanimu naik ke dalam next level selanjutnya. Bapa, kami mau serahkan Ibu Maria Stephen ke dalam tangan Tuhan. Engkau kuduskan dia. Dalam nama Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami tabiskan hamba-Mu ini untuk melayani dalam penyelenggaraan ibadah di hari Sabtu pagi. Dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun, kelengkapan ilahi Tuhan berikan, sehingga hamba-Mu ini bisa melayani dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami lepaskan urapan-Mu, berkat-Mu, bahkan segala yang terbaik daripada Tuhan turun atas Ibu Maria Stephen, bahkan pemakaian-Mu tergenapi dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Silakan Bu Deborah berdoa. Melayani aku, kata Tuhan, adalah sebuah kehormatan. Tuhan yang memilih engkau bukan kecakapanmu, bukan karena kesalehanmu, bukan karena kekuatanmu. Tapi benar-benar aku menemukan ada hati di dalam hatimu yang mengasihi aku. Terimalah pengurapanku saat ini. Aku senang karena engkau memberi hidupmu untuk melayani aku. Dan akan ada banyak hal yang akan kukerjakan dalam hidupmu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur melepaskan kasih karunia-Mu bagi Ibu Maria dengan talenta karunia, dengan kekuatan dan pengurapan daripada Tuhan. Dia menerima pekerjaan-Mu yang kudus ini di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam kasih karunia-Mu. Memberikan dia kekuatan, terus engkau Tuhan berikan hikmat, pemakaian, pengurapan spesial, tercurah penuh bagi hamba-Mu, bagi anak-Mu kekasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman, terima kasih buat setiap dukungan doanya, supportnya buat saya. Saya sampai hari ini kuat karena dukungan doa dari teman-teman. Karena tidak mudah bagi saya untuk menjalankan hari demi hari. Ketika saya harus kemo, itu sampai hari ini pun badan lemas, cuma semangat saya yang kuat. Karena saya tahu ada penyertaan Tuhan dan doa dari teman-teman. Pada pagi hari tadi saya juga dapat pernyataan Tuhan bahwa Tuhan ngomong seperti ini, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Dan Tuhan ngomong seperti ini, janganlah khawatir akan masa depanmu, karena aku yang pegang kendali atas hidupmu. Nah, setelah saya dengar kata itu, saya nggak tahan, saya nangis, saya bilang, Tuhan tolong saya, terima kasih. Mungkin saya selama ini kurang percaya, tapi ya namanya kita sakit ya itu up and down kondisi saya. Mungkin Pastor Hebron yang lebih tahu, dan saya banyak minta doa saat saya lemah. Nah, kemarin itu saya ke dokter konsultasi dengan dokter menyatakan bahwa kanker saya sudah bersih dan sisanya hanya kista di dalam di hati saya yang tadinya itu berukuran kecil tetapi sekarang membesar. Tapi berita baiknya adalah kankernya itu sudah sembuh. Nah, dokter menganjurkan saya hari Senin ini saya akan konsultasi ke dokter bedah yang sudah bedah usus saya, dan saya hari Senin nanti tolong teman-teman doakan supaya hasilnya baik, karena saya jujur kalau disuruh operasi saya tidak mau gitu loh, karena operasi yang tahun lalu itu menurut saya itu sangat sakit gitu loh,
Dan saya tidak mau lagi operasi yang kali ini. Makanya saya minta setiap hari saya datang sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan saya tanpa operasi. Karena saya tahu Tuhan sanggup mengoperasi saya. Seperti waktu di kemo ke-7, Tuhan bilang Tuhan akan operasi sendiri yang ada di perut saya. Dan itu benar, teman-teman, bahwa kista di perut itu sudah sembuh dan tidak ada kanker. Nah, ini untuk yang selanjutnya hari Senin saya konsultasi, biarlah Tuhan kasih hikmat bagi dokter bedah, bahwa saya tidak usah menjalankan operasi, tapi biar kuasa Tuhan yang bekerja. Karena saya percaya saat kemarin Senin saya Rabu saya konsultasi, Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Beda dari hari-hari yang lalu gitu loh. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu datang. Bahkan saya boleh menyaksikan kepada teman-teman, saya mendapatkan kekuatan saat saya PET CT scan kemarin. Ada 2 orang pasien kanker. Yang pertama itu anak berumur 5 tahun, yang dia akan PET CT scan, itu sangat histeris sampai dia muntah-muntah. Buat CT scan saja dia sangat ketakutan. Dan yang kedua ada anak berumur 3 tahun, dan dia kena kanker. Itu kejadian cuma hal kecil, dia jatuh dari car seat dan dia tidak bisa duduk ataupun berdiri, hanya di tempat tidur. Tetapi dengan kesaksian daripada orang tua yang hebat, dia menyatakan bahwa dia melihat mukjizat Tuhan yang menurut dokter divonis anak ini tidak bisa berjalan, berdiri, bahkan duduk. Tetapi setelah kemo yang kedua, siklus yang kedua, tiba-tiba anak ini bisa loncat dari ranjang, dan itu suster dan dokter yang lihat itu bilang itu sebenarnya secara medis itu tidak mungkin gitu. Tetapi ya bagi Tuhan tidak ada yang mungkin, karena Tuhan tanda-tanda Tuhan kalau memang hasil PET CT saya ini baik, Tuhan kasih tanda-tanda. Tetapi dalam doa saya tidak mendengarkan ataupun tidak lihat bahwa Tuhan kasih saya pernyataan. Tetapi hari itu, hari Senin, saya selama kemo PET CT scan saya tidak pernah berbicara dengan pasien kanker, jarang sekali, karena saya takut ketika mereka men-sharing bahwa kanker ini sudah sembuh, tetapi nanti 6 bulan kemudian, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu kumat lagi, bahkan menyerang ke paru-paru dan seluruh organ tubuh, otak, jantung, itu semua nyebar, rahim. Maka kalau saya ke rumah sakit saya hanya bisa diem, dan saya nggak mau dengar kesaksian kecuali kalau ada yang tanya. Tapi pada hari Senin yang lalu saya memberanikan diri bertanya. Dan Tuhan kasih saya kekuatan bahwa anak yang 3 tahun divonis dokter tidak bisa berdiri dan jalan, itu bahkan melompat, teman-teman. Nanti saya mau minta izin Pastor Hebron, saya akan panggil mereka untuk buat kesaksian di MDSB gitu. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sampai hari ini pun mereka harus kemo. Anak yang berumur 3 tahun ini. Saya melihat kekuatan iman daripada orang tua yang Tuhan pakai ajaib, dan dia dengan kerelaan hati dia juga mau bersaksi buat teman-teman di Menara Doa Segala Bangsa. Terima kasih Esther dan teman-teman. Oke, kita berdoa buat Bu Shirley ya, saudara ya, supaya tidak perlu operasi lagi untuk kista ini. Amin. Dan benar-benar kita minta tangan Tuhan Yesus yang operasi. Karena kita percaya kalau Tuhan sembuhkan itu biasanya sempurna, ya. Tuhan, kami bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami tahu semua ini tangan Tuhan yang sungguh bekerja untuk menyembuhkan Ibu Shirley daripada kanker stadium 4, Tuhan, yang menyerang hati, menyerang organ-organ tubuhnya, yang sudah menyebar kemana-mana, tapi Tuhan bisa sembuhkan dan bersihkan, Tuhan. Terima kasih, doa-doa kami, Tuhan ganti Bu Shirley dengan sel-sel yang baru, organ-organ tubuh yang baru, yang sehat, yang tidak ada bibit kanker sama sekali. Ada penciptaan yang baru atas seluruh sel-sel tubuhnya dan organ-organ tubuhnya. Dan sekarang juga kami berdoa supaya Tuhan juga berikan dia hati yang baru dalam nama Yesus. Organ tubuh, hati, jantung yang baru dalam nama Yesus, Tuhan. Dan kalau kata dokter sesuai dengan foto yang ada kista. Saat ini dalam nama Yesus, Tuhan, kami lepaskan kuasa-Mu. Kami tarik kuasa kesembuhan daripada Tuhan Yesus, dan kami lepaskan atas Shirley dalam nama Yesus, Tuhan. Ulurkan tangan-Mu. Tangan-Mu yang berlubang paku, Tuhan, yang sudah menanggung segala dosa dan segala sakit penyakit Shirley. Tangan-Mu yang sama itu, yang sudah mengalahkan sakit penyakit, dosa, bahkan maut. Tangan-Mu itu yang Engkau ulurkan, mengangkat kista dari hatinya dalam nama Yesus.
mengangkat kista dalam nama Yesus. Saat ini terjadi operasi ilahi, operasi dari tangan Tuhan Yesus saja dalam tubuh Shirley, sehingga benar-benar sembuh tuntas Tuhan dalam nama Yesus. Dan benar-benar Shirley boleh mengalami pemulihan total. Tuhan katakan, aku akan membawa pemulihan yang total dan menyeluruh dalam tubuhmu. Aku akan memberikan engkau organ-organ tubuh yang baru, yang Tuhan katakan benar-benar baru. Dari surga, Tuhan implantasikan dalam tubuhmu. Tuhan akan memberikan engkau hati yang baru, sel yang baru, organ-organ tubuh yang baru yang sehat. Apa yang selama ini sudah dirusak oleh kanker, Tuhan ganti semua dengan yang baru. Dan Tuhan katakan, aku juga akan memulihkan kehidupanmu. Aku akan memulihkan berat tubuhmu, aku akan memulihkan rambutmu, aku akan memulihkan semua yang sudah dirusak oleh sakit penyakit, dan benar-benar menjadi yang benar-benar baru. Bapa, kami lepaskan kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun atas Shirley, sesuai firman Tuhan Kisah Rasul 3:16, karena kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus, maka nama itu telah memberikan kekuatan kepada Shirley dan telah memberikan kesembuhan kepada Shirley dengan sempurna. Kami sadar sesadar-sadarnya Tuhan, bahwa dalam tubuhmu di atas salib, Tuhan Yesus bukan saja menanggung dosa-dosa kami, tapi juga segala sakit penyakit kami, termasuk segala sakit penyakit Shirley, bukan saja cancer tapi juga kista Tuhan. Sehingga kami percaya dalam nama Yesus Tuhan, Shirley sembuh sempurna. Sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhmu pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa rohmu pulih sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan campur tangan dan tolong untuk dokter bedah yang akan Tuhan melakukan pemeriksaan dalam konsultasi. Ambil alih dia dalam nama Yesus. Benar-benar Tuhan campur tangan agar sungguh-sungguh Tuhan boleh ada hal yang positif. Tidak salah mendiagnosa, benar-benar tepat. Kuasai dokter bedahnya Tuhan, agar bisa Tuhan memberikan informasi, memberikan diagnosa, bahkan kebijakan langkah yang tepat. Dalam nama Yesus Tuhan tolong. Haleluya. Amin.